Pada salah satu pengalaman pelayanan saya bertemu dengan satu orang yang minta untuk dilayani. Orang ini sudah menerima Tuhan Yesus, melayani, tetapi masih memiliki ilmu yang dia pelajari maupun ilmu turunan. Saat itu saya masih takut dan saya tidak mau melayani kasus-kasus kuasa gelap maupun orang-orang berilmu karena masih merasa tidak sanggup. Setelah orangnya meminta berkali-kali, saat saya berdoa, Tuhan menyuruh saya untuk melayani orang ini. Jujur saya tidak mau. Saya konfirmasi berulang-ulang. Saya bilang dengan Tuhan, Tuhan, saya ini masih berdosa. Saya banyak salah. Saya belum sempurna. Ilmu orang ini tinggi. Saat melihat orang, dia bisa meramal, bisa menghipnotis, mengambil alih pikiran orang. Bahkan saat dia melihat hamba-hamba Tuhan yang melayani di mimbar, dia mengaku dia bisa melihat dosa-dosa orang-orang yang melayani di mimbar. Dan saat dia kutuki, pasti terjadi perpecahan gereja, pencerai-beraian di dalam gereja, ataupun perpecahan tim-tim di dalam gereja dapat terjadi saat dia memperkatakan kutuk. Yang penting ada dosanya. Saya nggak mau. Saya merasa banyak pendeta-pendeta lain yang lebih kudus. Banyak hamba-hamba Tuhan yang lainnya yang lebih layak untuk melayani dia daripada saya. Dan berbagai alasan lainnya. Akhirnya Tuhan marah. Kamu sampai sekarang masih belum mengerti untuk apa aku mati untuk kamu. Aku yang membayar dosa-dosamu, aku yang mengkuduskan kamu, aku yang melayakkan kamu untuk menerima rohku dan memampukanmu untuk melayani di dalam rohku. Singkat cerita, saya diceramahi panjang lebar sama Tuhan. Lalu saya disuruh berlutut, berdoa. Dalam penglihatan, Tuhan tunjukkan dosa-dosa saya. Yang saya lihat ada satu kertas putih yang berisi list dosa-dosa saya. Dan saya disuruh mengaku dosa sesuai list itu. Saya tunduk. Dan saat saya mengaku dosa, saya melihat list itu satu persatu hilang. Ini yang disebut di dalam firman Tuhan, 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Saya melihat saat mengaku dosa kepada Tuhan Yesus, dosa-dosa saya diampuni oleh pengorbanan darahnya. Dan saya dilayakkan dan dikuduskan oleh rohnya. Setelah itu, Tuhan memerintahkan saya untuk meminta perlengkapan senjata Allah, ketopong keselamatan, baju zirah keadilan, ikat pinggang kebenaran, pedang roh yaitu firman Allah, kasut kerelaan memberitakan Injil, dan perisai iman, beserta perlengkapan senjata Allah yang lainnya, meminta karunia roh dipertajam, dan meminta segala hal yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas. Lalu Tuhan perintahkan saya untuk melayani orang ini. Saat bertemu, Tuhan bilang, biarkan dia menguji kamu. Tuhan suruh saya mengizinkan dia menyentuh tangan saya, karena orang ini bisa mengambil alih pikiran orang saat menyentuhnya. Saat orang ini menyentuh tangan saya, dia kaget. Kenapa dia tidak bisa membaca apa-apa, dan kenapa dia hanya melihat saya terang dengan berbaju putih, bersinar. Jarang-jarang ketemu hamba Tuhan yang tidak bisa dia baca dosanya, tidak bisa diramal, tidak bisa diambil alih pikirannya, tidak bisa dibaca dosanya, tetapi malah terlihat terang. Dia bilang aneh, dia nggak percaya, dia mau coba lagi. Tuhan berbicara kembali, kasih dia coba apapun yang dia mau coba. Orang ini juga kalau pegang barang bisa baca masa depan, bisa baca hidup. Jadi dia mau pegang barang kepunyaan saya. Tuhan bilang kasih. Dia pegang barang-barang saya, kejadiannya sama, tidak bisa terbaca apa-apa, hanya kelihatan terang. Setelah dicoba-coba, orangnya capek sendiri. Oke, aku mau dilayanin sama kamu. Dia nantang, jadi aku mesti ngapain? Lalu saya mulai dengan memberitakan dasar kebenaran firman.